Berarti yang dibilang dari hatersnya Sintayong itu otoriter enggak ya berarti ya? Ya kadang-kadang memang seorang pelatih harus otoriter untuk menunjukkan bahwa who's the boss. Dan dalam persiapannya kita bukan cuma ada masalah mungkin kontroversi Elkan Bagot ya, tapi juga ada tas dari seorang pemain kita Dimas Derajat tiba-tiba hilang. Prediksi skor kira-kira main di Arab Saudi. Gue sih Jumat dini hari berharap, tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. Iya, gue berharap 0-0 ya. 0-0. 0-0. Prediksi deh, kita menghadapi Australia. Kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia, ya gue juga sih berpikir imbang atau kita bisa curi lah, bisa bikin kejutan. Tiga tahun lalu, Roberto Mancini berhasil mengantarkan negaranya juara Euro 2020. Siapa sangka, 3 tahun berikutnya ia akan bertarung dengan timnas Indonesia memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Selamat datang di podcast Ruang Ganti. Dan untuk pertanyaannya adalah, timnas Indonesia bisa nggak sih mengalahkan Arab Saudi? Kita udah kedatangan pengamat sepak bola kondang. Ya, kondangan gitu. Makanya yang diundang. Ada Bung Ais atau Bung Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Akhirnya Ruang Ganti comeback lagi ya? Iya. Setelah berbulan-bulan. Iya. Ya, ini kita langsung aja nih. Sintayong PSSI sudah memanggil 26 pemain untuk bertarung menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kira-kira 26 ini udah skuad terbaik kita nggak sih? Ya, kalau dibilang skuad terbaik, belum ya. Belum ya? Karena masih ada Elkan Bagot yang belum dipanggil. Dan juga Malik Rizali juga cedera ya. Artinya memang belum semua pemain-pemain terbaik datang ke skuad ini. Kemudian juga Sayuri bersaudara juga kan absen. Cedera ya? Cedera dua-duanya kabarnya. Ini bisa dibilang mengurangi pilihan pemain di timnas. Nah, itu tadi menarik tuh. Ada dimension sedikit Elkan Bagot, di mana mungkin netizen juga penasaran ya. Apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Sintayong? Iya. Ada bocoran nggak kira-kira? Kabarnya Sintayong sedikit ngambek ya. Ngambek? Iya, agak-agak baper ya. Karena dia panggil Elkan Bagot jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin kan. Yang menghadapi Gini ya? Menghadapi Gini. Saat itu kita tahu Rizky Ridho absen. Dan Justin juga saat itu kalau nggak salah nggak bisa main ya. Dan dia butuh Elkan Bagot. Akhirnya yang datang Dewangga. Akhirnya Dewangga yang datang. Elkan Bagot tidak menanggapi sama sekali. Dan dia padahal tidak ada kegiatan di klubnya. Dia justru pilih liburan bersama pacarnya. Ini yang membuat Coach Sintayong agak sedikit marah kabarnya. Dan mungkin untuk bisa merekatkan lagi antara Elkan Bagot dan Sintayong ini butuh penengah ya. Mudah-mudahan sih Ketum PSSI Pak Erick Thohir bisa ya menjadi penengah. Karena sayang ya seorang Elkan Bagot yang punya potensi bagus sekarang main di Blackpool. Kalau seandainya tidak dimainkan, tidak digunakan di tim nasional Indonesia, paling tidak kan bisa jadi super sub atau bisa jadi pelapis back-back yang ada sekarang. Dengan postur yang jangkung itu akan sangat berguna ketika duel dengan Harry Sota misalnya. Betul. Australia misalnya. Cuma ya itu Elkan Bagot ya. Yang menariknya adalah Sintayong juga sempat mention ya. Dia pernah ada masalah dengan pemain yang bilang, iya saya tidak bisa datang latihan karena kakek saya meninggal. Ternyata 2 minggu kemudian kakek itu datang ke lapangan. Iya memang Coach Sin ini pelatih yang cukup tegas ya. Banyak sekali pemain-pemain sebelumnya juga sempat Egy Maulana kan. Sempat ya. Dikabarkan cedera tapi tiba-tiba dia main di Dewa United. Nah ini bikin Egy saat itu sempat kalau nggak salah sekali 2 kali nggak dipanggil ya. Diskors ya? Diskors. Tapi kabarnya ada komunikasi antara Egy dan Coach Sin sehingga akhirnya kembali dipanggil. Ini yang dibutuhkan oleh Elkan Bagot. Dia harus berkomunikasi, harus paling nggak menghubungi Coach Sin ya untuk bisa ya minta maaf dan untuk bisa berekonsiliasi lah untuk bisa kembali dipanggil. Kalau enggak, saya pikir akan sulit ya buat
Elkan untuk kembali ke timnas kalau seandainya kedua pihak ini tidak berrekonsiliasi. Selama Sintayong masih di kursi pelatih timnas sulit ya? Sulit, sulit. Tapi kalau dari kasusnya Egy sebenarnya ada peluang ya? Ada peluang, ada peluang. Berarti yang dibilang dari hatersnya Sintayong itu otoriter enggak ya berarti ya? Ya kadang-kadang memang seorang pelatih harus otoriter untuk menunjukkan bahwa who's the boss, siapa bosnya nih. Dan harus itu yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan para pemain, mentalitas para pemain, dan itu memang dibutuhkan ya. Sehingga di dalam tim ini tidak ada anak emas, tidak ada kebintangan, tidak ada yang merasa bahwa gue ini dibutuhkan gitu. Ini memang dibutuhkan ya untuk seorang pelatih, dan itu yang dilakukan oleh Sintayong. Dia tahu kapan harus bersikap otoriter, kapan harus bersikap sebagai kawan, sebagai bapak atau sebagai mentor. Ini yang memang membuat Sintayong bisa dibilang cukup cocok dengan tim nasional Indonesia. Karena memang harus diakui pemain kita juga butuh disiplin ya. Betul. Makanya kenapa sampai ada 10 pemain yang dicoret oleh Sintayong kabarnya ya. Ya. Dan itu semua ya salah satu alasannya karena berbohong ya. Ya. Dia paling tidak mentolerir kebohongan. Iya, ini yang memang menjadi prinsip mendasar ya buat Coach Sin, dan kalau kita nilai itu memang sangat baik dilakukan ya. Paling tidak di sebuah tim harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, dan itu yang sedikit banyaknya mempengaruhi performa di lapangan sebagai sebuah tim. Itu terbukti akhirnya timnas bisa sampai ke round 3, Round 3, kualifikasi ketiga. kualifikasi Piala Dunia ya. Dan dalam persiapannya kita bukan cuma ada masalah mungkin kontroversi Elkan Bagot ya, tapi juga ada tas dari seorang pemain kita Dimas Derajat tiba-tiba hilang. iPhone Apple ya, Apple-nya hilang segala macam. Itu mempengaruhi nggak sih ke psikologi pemain atau tim? Meskipun itu sedikit kejadiannya banyaknya pasti. Paling tidak mempengaruhi di 1-2 hari ya, karena tentu ini kok kita bela timnas, handphone hilang, tas hilang, itu pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya nggak terlalu, dan ini menjadi sebuah warning sebetulnya ya buat manajemen tim nasional Indonesia, kok ya bisa gitu loh. Di bagaimana security-nya di daerah situ ya. Di Jakarta ya ini. Di Jakarta ya, di lapangan A kalau nggak salah ya, lapangan A GBK, betul. Dan kabarnya itu bukan pertama kali terjadi ya. Teman-teman yang lain juga yang bukan timnas ya, maksudnya. Yang main di situ juga hilang. Yang main di situ banyak sekali, beberapa kali pernah kehilangan. Itu sebenarnya emang security-nya yang bermasalah apa harusnya PSSI yang membatasi gitu harusnya? Harusnya setiap ada timnas bermain harus ada security yang betul-betul mengawasi ya hal tersebut. Siapa yang masuk, siapa yang diperbolehkan masuk, yang diizinkan masuk ya. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke daerah pelatihan pemain-pemain timnas itu. Dan itu menjadi persiapan yang harus benar-benar dipersiapkan oleh bukan hanya pemain, pelatih, tapi juga ofisial ya. Betul dong. Dan ini juga menjadi pertanyaan berikutnya nih. Seberapa siap nih timnas kalau sepenglihatan Bung Ais nih menghadapi Australia dan Arab Saudi? Ya, ini memang agak sedikit beda ya persiapan timnas di era-era terdahulu dengan persiapan timnas di era-era sekarang. Kalau dulu TC jangka panjang biasanya. Sekarang kan TC-nya pendek banget. Kalau dulu bahkan Sintayong kadang-kadang suka bawa tim ke TC di Korea, TC di Eropa. Sekarang mainnya tanggal 5 atau di sininya 6 dini hari ya, hari Jumat dini hari. Tapi pemain baru betul-betul berkumpul tanggal 1 kan kemarin. Mepet nggak tuh? Mepet. Tapi ya inilah memang seluruh dunia pun begitu ya. Kebanyakan ya pemain-pemain seluruh dunia kebanyakan seperti ini. Karena mereka juga harus menjalankan tugasnya sebagai pemain profesional di klubnya masing-masing. Apalagi kita tahu 14 pemain kita adalah 14 pemain yang bermain di liga luar ya, bermain abroad ya. 12 main di lokal. Artinya memang PSSI tentu tidak bisa memaksakan pemain harus berkumpul sebelum tanggal 1 gitu. Itu agak sulit. Dan apakah itu menjadi masalah? Ya mudah-mudahan enggak. Karena kalau kualitasnya sudah bagus setiap pemain dan latihannya juga sudah bagus di klubnya masing-masing, saat di timnas ini tinggal bagaimana Coach Sin ini membuat kolektivitas timnya berjalan dan bagaimana pemahaman strategi untuk bisa meraih target yang diharapkan ini bisa didapat.
Dan di 26 pemain ini kita sudah ada Martin Paes ya. Ya, Dimana tapi sayangnya dia baru bisa tanding saat menghadapi Australia. Australia. Dari pemanggilan saat ini dan pemanggilan yang sebelumnya yang terakhir. Ada penambahan ini nggak secara strength, kekuatan atau apa? Ya, hadirnya Martin Paes ini bisa dikatakan menjadi salah satu kekuatan yang mendongkrak luar biasa ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama saat lawan Irak ya, bagaimana Hernando ini kiper bagus. Bagus ya, kita setuju Kiper ya. sangat bagus. Ini sangat bagus, refleksnya bagus, dia masih sangat muda. Tapi memang yang menjadi salah satu kelemahan adalah masalah mentalitas. Bagaimana dia kadang-kadang suka grogi saat mendapatkan back pass dari lawan, dan itu terjadi saat kita kalah 0-2 dari Irak ya di GBK. Dengan hadirnya Martin Paes ini tentu akan menambah kekuatan di lini pertahanan, karena kita tahu Martin Paes ini kiper yang bisa dikatakan cukup bagus, refleksnya bagus, posturnya bagus, dan dia bermain di MLS ya. Dallas, dan yang dilawan kan Lionel Messi, dia pernah nepis Luis Suarez, betul. Pernah nepis Messi dia. Dan dia masuk ini loh, salah satu pemain yang MLS All Star kan, menghadapi bintang-bintangnya Liga Meksiko saat itu, meskipun kalah ya. Dan yang menjadi saingannya kan itu Hugo Lloris ya, mantan kiper tim nasional Prancis. Juara dunia. Artinya memang dia ini kiper yang dibutuhkan untuk kita ya. Paling tidak menambah kekuatan di belakang. Dan buat kiper-kiper lainnya seperti Hernando, Nadeo, ini tentu akan menjadi sebuah transfer ilmu yang bagus. Dengan hadirnya Martin Paes kan tentu ini akan ada komunikasi di antara mereka, ada pembelajaran, dan di sini mudah-mudahan Hernando, Adi Satrio, Nadeo bisa banyak belajar dari kiper sekelas Paes. Dan Hernando sendiri ya juga udah bilang kalau dia justru akan belajar banyak dari Martin Paes. Jadi kedatangan Martin Paes ini bukan menjadi saingan, tapi jadi teman belajar justru. Teman belajar, harusnya begitu. Dan selain Martin Paes juga menarik adalah Jaijes ya. Di mana dia sempat menjadi kapten ya di Venezia. Dia memimpin Venezia menghadapi Fiorentina 0-0 ya. Fiorentina 0-0 meskipun dia cedera ya. Terus juga menghadapi Torino. Itu tim-tim yang Serie A ya, Liga Italia yang memang papan atas, strikernya udah macam Dufan Zapata, Moiskin. Seberapa pengaruh Jaijes nanti? Pasti pengaruh. Saya lihat Jaijes ini punya ketenangan yang cukup baik. Dia memang secara postur kurang ideal ya kalau menurut gue ya, karena dia memang tinggi tapi dia tidak gempal ya, tidak punya power yang cukup. Tapi kenyataannya sebagai center back dia punya ketenangan yang bagus, visi bermainan yang bagus, sehingga menambah kualitas dan soliditas di lini pertahanan kita. Tapi sayangnya Justin Hapner kan absen nih nanti lawan Arab. Karena akumulasi kartu ya. Ya ini yang bikin STY harus putar otak siapa yang menggantikan posisi Justin. Nah, gue mau masuk ke sana nih. Justin Hapner tidak ada, Elkan Bagot tidak dipanggil. Kira-kira starting line up kita untuk menghadapi Arab dan mungkin Australia. Kira-kira seperti apa tuh kalau dari Bung Ais? Pasti beda ya, antara Arab dan Australia pasti starting line up-nya beda. Paling nggak ada dua pemain yang beda. Di posisi kiper Martin Paes lawan Arab belum bisa main. Begitupun Justin Hapner lawan Arab belum bisa main, tapi lawan Australia kemungkinan bisa main. Formasi 3-4-3 ya? Formasi 3-4-3. Saya yakin formasi antara 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Oh iya, terakhir udah mulai ke 3-5-2. Betul, terakhir STY sudah mulai ke 3-5-2 saat lawan lawan Filipina ya. Terakhir. Itu sudah mulai ke 3-5-2 ya, dengan menempatkan Marcelino di tengah, kemudian di depan ini Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Kita mulai dari kiper ya? Kalau menghadapi Arab, Hernando lah. Tapi banyak yang bilang ya, mungkin netizen juga atau mungkin Oki Zoner atau sobat ini juga mungkin bisa komen. Nadeo ini lagi bagus loh di Liga 1 loh. Lagi bagus di Liga 1, tapi di timnas kan dalam tanda kutip ya kesayangannya ini Hernando. Selama Hernando masih ada, kemungkinan besar Hernando yang akan dimainkan. Tetap ya Hernando. Hernando. 3 backnya nih. Udah pasti ada Jaijes sama Rizky Ridho. Satu lagi nih siapa nih? Satu lagi ini ada pilihannya sih ada 3 ya, ada Wahyu Pras. Tapi Wahyu Pras kemungkinan akan jadi cadangan lah, bukan pilihan utama. Ada Ferrari juga ya? Ada Ferrari juga.
dua pilihan yang kemungkinan dipilih oleh STY ini adalah antara Sandy Walsh atau Nathan. Oh Nathan iya, Chow. Nathan ya. Dia sempat Nathan. jadi back di waktu kualifikasi Olimpiade ya. Olimpiade, playoff Playoff, Olimpiade. Dan ini Nathan pemain serba bisa ya, back kiri bisa, DM bisa, kemudian center back bisa. Artinya kalau gue berpikir antara dua itu, antara Sandy Walsh atau Nathan. Kalau untuk menghadapi lawan yang seperti Arab Saudi, lebih cocok yang mana menurut Bung Ais? Kalau gue pikir Sandy Walsh ya. Sandy Walsh ya? Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Karena Nathan dibutuhkan di tengah. Berarti kita ke tengah nih. Kita di tengah berarti ada Nathan dan... Jadi artinya tadi di 3 center back, Sandy Walsh, Jay Ijes, kemudian Rizky Ridho. Di tengah, 2 holdingnya itu Tom Hai dan juga Nathan. Meskipun Tom Hai belum ada klub ya? Tom Hai belum ada klub, tapi paling tidak kan dia bisa dikatakan punya visi permainan yang cukup bagus. Profesor. Dia pemain penting lah buat skuad ini untuk menghadapi Arab. Dan di sayap, kalau seandainya Sandy Walsh dimainkan di center back, berarti di kanan Asnawi. Asnawi juga lagi wangi ya di Asnawi Liga lagi bagus di Thailand. Ya, di Port FC ya. Port FC. Udah 1 assist ya tadi. 1 assist. Tadi kita coba cek datanya, lumayan ya. Dan di kiri ya ini pasti Verdong ya, Calvin Verdong. Inti ya? Inti dong. NSC Nick Mahan ya? Nick Mahan itu. Bagus banget. Dan di depan 3 adalah Rafael Strike sebagai target man. Di sayapnya Ragnar dan Marcelino. Tampaknya 3 itu kayak udah nggak tergeser. Itu nggak tergeser lah, nggak tergeser. Kalaupun mereka nanti main 3-5-2 ya berarti Marcelino-nya diketengahin. Di belakang 2 striker itu, berarti, Ragnar dan Rafael Strike. Berarti si Marcelino lebih ke free roll ya nanti? Betul, ya? Itu polanya lebih ke 3-4-1-2 ya. 3-4-1-2, oke. Ya, kalau seandainya STY memainkan 2 striker di depan. Kalau menghadapi Australia berarti kiper Martin Paes ya? Martin Paes. Kiper Martin Paes, di belakang kemudian juga ada Justin Hubner. Nah, ini pilihan jadi lebih enak. Di belakang Justin Hubner, Jay Ijes, kemudian Rizky Ridho. Berarti Sandy Walsh yang kegeser. Sandy Walsh bisa jadi dia main di sisi kanan. Bek kanan. Berarti Asnawi justru. Asnawi bisa jadi yang tergeser, harus jadi main di babak kedua mungkin ya. Oh ya, karena untuk menambah energi dan tenaga ya. Betul. Oke. Dan yang di depan sama semua ya udah. Depan sama. Oke lah, ini kurang lebih kekuatan timnas yang akan menghadapi Arab dan Australia. Gue mau masuk ke Arab Saudi. Arab Saudi ditangani oleh Roberto Mancini. Pelatih bertangan dingin, Italia jadi bawa juara Eropa kan istilahnya. Dia nanganin Inter Milan, Man City, akhirnya juara Liga Inggris pertama kali dari sama dia. Itu. Arab Saudi seberapa kuat di tangan Mancini ini sebenarnya? Kalau gue melihat di tangan Mancini ini Arab Saudi belum kelihatan ya. Malah belum ya? Belum kelihatan. Sejak dia datang ini persentase kemenangannya baru sekitar 47%. Kalau nggak salah, masih belum memuaskan. 14 kali tanding, 6 kali menang doang ya? Iya, dan 47% lah sekitar segitu persentase kemenangannya. Dan kita juga bisa lihat di Piala Asia kemarin ya, memang bisa jadi alasan bahwa tim yang dibawa Mancini ini bukan the winning team kan kemarin di Piala Asia. Karena ada masalah ya? Karena ada beberapa pemain yang tidak dilepas klub. Karena liganya kan masih jalan saat itu. Tapi di sisi lain, di putaran kedua kualifikasi juga Arab ternyata tidak juara grup kan. Padahal itu full tim ya? Full tim. Mereka di bawah Jordania kan. Kalah ya terakhir. Meskipun poinnya sama. Dan terakhir kalah 1-2. Dan mainnya di Arab. Tapi mainnya di Saudi ya. Meskipun stadionnya beda ya nanti ya? Ya, mainnya di Saudi. Stadionnya beda. Artinya kalau gue lihat di sini ada potensi loh kita curi poin di Arab. Oke, bentar nih. Jadi tunggu dulu. Jadi menurut Bung Ais kita ada potensi untuk mencuri poin? Ada. Gue lihat gini, memang secara statistik ya, secara head to head ada yang bilang kita 11 kali pertemuan, ada yang bilang 16 kali pertemuan, tapi semuanya sama bahwa kita tidak pernah menang. Belum pernah menang ya, kita bilang bukan tidak belum pernah menang. Siapa tahu? Kita belum pernah menang dari
head to head bersama menghadapi Arab, dan baru sekali kita bisa tahan imbang, itu pun di uji coba. Sisanya kita kalah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kualitas Arab dan Indonesia ini memang jauh ya. Arab secara ranking juga jauh. Arab 56. Kalau dikali 2 juga masih belum ranking tim nasional Indonesia yang 133. 133, oke. Betul. Dari situ memang agak berat. Tapi dengan kualitas pemain yang kita punya, dengan kepemimpinan Coach STY untuk bisa nahan Arab, kenapa enggak? Ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena gaya bermain negara-negara Arab, ini kalau kita runtut ke belakang ya, gaya bermain negara-negara Arab ini kecenderungannya masih bisa kita tahan. Oh, jadi menurut lu kalau tim-tim Timur Tengah tuh masih bisa ya? Masih masuk akal kita dapat poin. Kita pernah ngalahin Qatar. Iya. Kita pernah ngalahin Bahrain di GBK. Yang terbaru Piala mungkin Asia 2007. Iya, yang terbaru mungkin Kuwait ya. Kuwait kita Iya. bisa kalahin, walaupun ya kalau kita secara ranking Kuwait sama Arab beda lah. Jauh sih. Jauh. Nah, itu dia artinya pemain-pemain dari Timur Tengah ini relatif bisa kita imbangi. Karena pemain-pemain Timur Tengah ini kan kalau kita lihat mereka cenderung mengandalkan skill. Cenderung mengandalkan skill dan human error-nya banyak. Itu yang bisa dimanfaatkan ya? Itu yang bisa dimanfaatkan. Kita lihatlah, kan beberapa kali di Indonesia sudah disiarkan Liga Pro Saudi ya. Iya, Disiarkan di ya MNC Group ya. MNC Group, betul. Ya, itu kita bisa lihat di situ beberapa kali lini pertahanan menjadi masalah buat tim-tim Arab. Human error di situ banyak sekali. Bagaimana mereka fighting spiritnya juga kurang kadang-kadang ya. Dan juga tingkat etos kerja mereka juga bisa dibilang masih kurang. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk curi poin. Artinya sebenarnya ada peluang. Menurut lu kalau bisa curi poin 1 apa 3? Ya paling masuk akal 1 lah. Masuk akal 1 ya? Syukur menang, tapi ya agak berat. Kalau dari segi persentase kita untuk bisa menang di Arab agak berat ya. Karena Arab sangat serius, Mancini juga nggak mau karirnya terancam ya. Kalau seandainya kalah lawan Indonesia di kandang sendiri bukan tidak mungkin ini jadi sebuah hal yang buruk buat Mancini. Bisa dipecat ya jangan-jangan? Bukan tidak mungkin, bisa jadi. Karena Arab kan ini negara kaya dan dia bisa main pecat aja gitu. Dan tadi Mancini ya, Mancini juga sebenarnya udah memantau beberapa pemain kita sebenarnya ya. Setidaknya ada 4 pemain yang dipantau ya. Ada Marcelino, ada Hafner, Nathan, sama Ivar ya. Nah itu bagaimana? Berarti Mancini udah tahu kekuatan kita, dia udah mempersiapkan dong berarti? Iya, pastinya demikian ya. Dan kalau kita lihat juga Mancini ini kan biasanya kalau terakhir lawan Jordan itu dia pakai pola 3-5-2 tuh. Oh, 3 back juga ya? 3 back juga. Walaupun kecenderungannya dia kalau pakai saat bermain bersama Italia kan 4-3-3 ya. 4-3-3 betul. Ya, antara 3-5-2 dengan 4-3-3. Di Arab Saudi sendiri ada nggak sih pemain-pemain yang harus kita pantau, harus diwaspadai banget gitu? Ada ya, beberapa. Salim Aldosari pastinya. Pencetak gol ke gawang Argentina ya, yang menyamakan skor Argentina ya di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin. Salim Aldosari, kemudian juga Aiman Yahya, Firas Arburaikan juga. Striker ya? Striker. Ini pemain-pemain yang juga harus diantisipasi. Dan juga jangan lupa Saud Abdul Hamid. Pemain bek kanan rekrutan baru AS Roma ya. AS Roma. Jadi kalau kita punya siapa? JIJ, Venezia, Arab punya Saud Abdul Hamid, AS Roma. AS Roma. Juga ini ya, kalau nggak salah nomor 5 tuh Al Bulaihi ya. Al Bulaihi. Itu juga sempat disorot netizen. Iya, disorot netizen karena dia berani itu center back ya. Iya. Provokasinya. Bayangin, Son Heung-min diprovokasi, Ronaldo diprovokasi, Messi diprovokasi, apalagi pemain kita nanti. Ya, ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia ya. Dan gue pikir Coach Shin juga sudah ditanya soal itu ya. Iya, udah. Media-media Indonesia sudah menanyakan soal Al Bulaihi ini. Dan tentu kalau kita lihat para pemain timnas Indonesia sejak ditangani Coach Shin ini nyaris jarang sekali meledak emosinya. Cuman sekali yang gue lihat meledak itu di semifinal, semifinal SEA Games. Oh, SEA Games. Itu yang saat Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya kartu merah tuh. Oh ya, itu sih hujan kartu ya? Iya, hujan kartu. Itu yang satu-satunya yang gue lihat
pemain kita meledak emosinya di pertandingan. Karena tensinya tinggi banget waktu itu. Tensinya tinggi. 120 Selebihnya menit. nggak ada. Selebihnya nggak ada. Kita langsung aja nih, kita langsung singkat aja. Prediksi skor kira-kira. Main di Arab Saudi, Gue sih Jumat dini hari, berharap, tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. ya, gue berharap 0-0 ya. 0-0. 0-0. Berarti seperti 0-0 atau 1-1 lah, imbang lah. seperti Thailand ya, menahan Arab. Jadi Thailand sempat menahan Arab ya sebenarnya. Ya, di Piala Asia ya, Piala Asia. di Qatar ya. Ya, gue berharap imbang 0-0 karena berada di grup C ini kan berat. Ada Jepang, ada Arab, ada apa? Ada Bahrain, Australia, China, ini berat. Yang kita bisa adalah bagaimana sebisa mungkin kita nahan imbang Arab, kemudian Australia dan Jepang di kandangnya. Kalau Jepang agak berat ya untuk curi poin. Australia juga agak berat kalau kita main di sana, tapi kalau main di Indonesia masih ada kemungkinan. Iyalah, apalagi kabarnya Sintayong juga udah sampai minta pemain untuk pergi umroh dulu. Jadi ada berkah, mainnya juga di hari Jumat. Siapa tahu berkah hari Jumat ya, siapa tahu ya. Jumat dini hari ya. Jumat dini hari tapi itu Arab Saudi ya. Arab Kalau Saudi. Australia itu seberapa kuat Australia? Terakhir Australia bantai kita kan 4-0. Iya, 4-0. Kalau kita lihat gaya main Australia menghadapi Indonesia di Piala Asia kemarin ya, sebetulnya Indonesia secara permainan nggak kalah. Yang kalah jumlah gol. Tapi jauh, 4. Jauh, iya. Ini yang membedakan kita. Secara ball possession, kita banyak dipuji loh. Kalau beberapa kali waktu itu English commentary yang bertugas di sana itu memuji gaya main Indonesia. Tapi sayangnya dengan build up serangan yang begitu bagus, kita final pass ke depannya ini agak kurang. And passing ya? End passingnya kurang dan juga finishing touch-nya juga kurang. Sementara Australia dengan sedikitnya mereka peluang, mereka 4 kali peluang itu bisa jadi gol, bisa memanfaatkan kelengahan-kelengahan di pertahanan kita. Dan yang paling bahaya buat mereka adalah crossingnya. Iya, karena pemain tinggi-tinggi. Tinggi sebetulnya pemain-pemain kita juga cukup tinggi. Kalau urusan tinggi badan gue nggak terlalu khawatir ya, karena pemain-pemain kita itu sekarang tingginya udah 180-an lebih kan. Yang jadi masalah adalah pemain-pemain kita kadang-kadang kurang bisa mengantisipasi umpan-umpan crossing itu yang jadi PR besar dari zaman dulu sampai sekarang tuh. Kelemahan pemain-pemain kita tuh mengantisipasi umpan-umpan crossing. Tapi ya lawan Australia kan yang jadi kiper Martin Paes. Oh, jadi lu lebih yakin ya? Lebih pede lah, lebih pede, mudah-mudahan ya kalau nggak bisa bikin kejutan seperti tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia. Kita menang ya 1-0 ya? 1-0. Ya mudah-mudahan sih minimal kita bisa seri lah. Seri paling tidak ya? Paling tidak. Australia. Sebenarnya yang membedakan kekuatan ya, kita ngomong kekuatan. Apa yang membedakan Arab dan Australia sebenarnya? Australia lebih kolektifnya lebih jalan. Oh. Kolektivitas permainannya lebih jalan. Sistem permainannya juga lebih rapi ketimbang Arab. Jackson Irvin ya di tengah ini. Ya itu. Sebelum lu tanya pemain. Karena gue mau ke sana. Gue mau ke sana soalnya. Gue jawab duluan. Jackson Irvin ya. Jackson Irvin ini pemain yang gue pikir jadi motor serangan buat Arab ya. Bagaimana dia bisa mengontrol permainan Australia, maksud gue permainan Australia, dan dia juga mengendalikan keseimbangan permainan. Ini yang harus diantisipasi. Ada Martin Boyle juga, striker ya, ini yang harus diantisipasi oleh para pemain-pemain Indonesia. Sama Harry Sotar betul, yang golin ke Indonesia ya. Iya, tinggi banget itu. Tinggi banget. Tapi emang Jackson Irvin emang harus di note khusus ya. Karena memang waktu pertemuan kita dengan Australia, kita kalah 0-4. Begitu Jackson Irvin megang bola, itu bahaya langsung. Bahaya. Itu kayak, wah ini udah siap-siap nyerang nih. Iya bahaya ya, karena kalau kita lihat kunci permainannya ada di Jackson Irvin ini. Berarti kita akan melihat head to head antara Jackson Irvin dengan Tom Hai berarti ya? Iya. Kalau gue pikir sih harusnya jangan Tom Hai ya, tapi si Nathan yang harus matiin. Karena dia. Nathan yang harus matiin ya? Nathan harus matikan dia. Sementara Tom Hai biarin dia lebih free untuk bisa mengirim umpan-umpan indah ke lini depan.
Dan waktu kita kalah 0-4 belum ada Tom Hai, Betul. belum ada Nathan juga. Belum ada Jay Iges juga. Ah, ya itu. Belum ada Martin Paz. Jadi kita lihat ya, Belum ada Ragnar. Ya, jadi banyak yang belum ada. bisa ya berarti ya? Bisa. Jadi artinya untuk kali ini gue yakin kalaupun kita kalah nggak separah 0-4 itu. ya? Nggak 0-4 juga. Dan gue yakin di GBK ini potensi kita untuk bikin kejutan gede. Gede ya? Gede. Padahal kalau dari head to head kita pernah ya, kayak pernah sih menang sama Australia, cuma udah lama Udah lama, banget. udah lama. Ternyata tahun 80-an. Yang jadi harapan kita kan Australia sekarang ini tidak seperti Australia di beberapa tahun Oh, lalu iya. di 2000-an ya. 2006 lah. Cahill, kemudian Harry Kewell. Harry Kewell, Mark Viduka. Sekarang paling Matthew Ryan ya yang bermain di klub gede ya di Itu AS pun Roma. juga cadangan kan? Cadangan. Sisanya ini walaupun mereka hanya 2 pemain yang main di lokal, di klub lokal, sisanya bisa dikatakan bukan klub-klub yang hebat lah. Dan mereka kebanyakan juga bukan menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Jadi sebenarnya Australia juga udah mulai mengalami penurunan juga sebenarnya. Betul. Jadi itu kesempatan kita. Prediksi deh, kita menghadapi Australia. Kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia, ya gue juga sih berpikir imbang atau kita bisa curi lah, bisa bikin kejutan. Berarti imbang ya kemungkinan ya? Kemungkinan gue berharap 2 pertandingan ini paling nggak imbang lah. Arab 2 imbang, poin, ya. lawan Australia imbang. Dari 2 poin yang kita dapat di 2 match di awal ini kan jadi modal ke depannya. Karena kita masih banyak lawan yang susah Iya, ya, masih betul. lawan Jepang belum. Jepang 2 kali lagi. Jepang itu yang gue pikir beratnya di Jepang. Itu kayaknya 2 kali kalah ya kayaknya Jepangnya. Iya, jangan berharap begitu sih. Ya kalau dari segi realistis agak berat. Agak berat lawan Jepang, baik itu di sana atau main di Jakarta juga berat. Tapi paling enggak dari 5 lawan yang kita hadapi itu mudah-mudahan kita paling enggak finish di peringkat 3 lah, 4 lah. 4 ya paling nggak. Berarti paling nggak kita harus, berarti yang lawan Bahrain sama lawan China harus bisa kita sikat. Harus berarti. menang di Jakarta. Wajib ya? Wajib. Kalau mau finish 4. Karena ya kalau untuk lolos langsung di peringkat 1-2 berat lah. Kayak itu udah jatahnya Jepang ya? Itu jatahnya Jepang dan Australia Arab ya, salah satu dari mereka lah. Jadi gitu ya, buat netizen, Sobat iNews dan juga Rezoners, kalau Bung Ais sih optimis ya, optimistis kita bisa dapat 2 poin. Percaya aja dulu. Percaya aja dulu, dukung aja dulu timnas kita ya. Hasilnya apa ya, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Ya mudah-mudahan paling enggak lawan Arab kita dapat 1 poin, lawan Australia minimal dapat 1 poin. Syukur-syukur kalau ada kejutan menang. Amin. Itu langsung gue tutupnya dengan doa langsung. Jadi gitu aja. Jadi mungkin tulis aja di kolom komentar seberapa optimisnya lu. Apakah lu sependapat dengan Bung Ais? Kita bisa mencuri poin dari Arab dan Australia. Tulis aja di kolom komentar. Dan di akhir kata kita harus pamit dulu. Kita nanti akan kembali lagi. Tapi nanti di review ya. Review menghadapi Arab dan Australia. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Thank you.